ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita di subuh ini dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah, kita pagi ini bisa duduk di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan kepada ayat tadi ada dua. Yang pertama dengan iman, dan yang kedua adalah dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang diamalkan. Pujian-pujian Allah terhadap ahlul ilmi itu sesungguhnya adalah ahlul ilmi yang mengamalkan ilmunya. Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Kapan mereka berbeda? Kalau seandainya ilmu itu diamalkan. Oleh karena itu mudah-mudahan majelis-majelis ilmu yang kita ikuti hendaknya selalu bisa menambah iman, menambah ilmu, dan menambah semangat kita untuk mengamalkan ilmu yang didapat. Untuk itu bersyukurlah pada pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majelis ilmu itu. Majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu yang dicintai oleh Nabi itu menandakan bahwa kita mencintai beliau. Ikhwati fillah, jangan pernah berhenti untuk berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena betapa mulianya kita dengan memperbanyak salawat dan salam untuk beliau. Salawat dan salam yang diucapkan oleh seseorang dari umatnya itu akan diantarkan salawat dan salam itu oleh malaikat-malaikat Allah. Karena Allah memang mengutus malaikat-malaikatnya di muka bumi ini, yang salah satu tugasnya adalah itu. Ada orang-orang yang bersalawat, bersalam kepada Nabi,
maka disampaikanlah selawat dan salam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat dan salam kepada Nabi itu tak perlu dititip-titip, langsung saja sampaikan. Kadang ada orang pergi umroh, nanti sampaikan salam saya kepada Nabi. Tidak perlu, kita yang mengucapkannya. Berselawatlah untuk beliau, niscaya ada malaikat Allah yang akan menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap tentu saja di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat. Syafaat itu artinya adalah pertolongan di suatu hari yang memang semua kita menunggu-nunggu pertolongan itu. Suatu hari yang sangat sulit. Bahkan Allah mengistilahkannya dengan yaumun asir. Yaumun asir itu artinya adalah hari yang sangat sulit. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir sangatlah tidak mudah. Kita berharap dengan iman yang ada di dada kita, iman yang ada di hati kita, kita dimudahkan nanti ketika kita berada di hari mahsyar, di hari yang sulit itu. Dan salah satu dari kemudahannya, insya Allah mudah-mudahan dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada pagi ini melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku syarah dari Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang terakhir yang kita bahas adalah dalam persoalan ihsan, di mana kita katakan bahwa ini yang terakhir yang kita bahas, asbab at-tahalli bihatainil martabatain. Dua martabat untuk ihsan. Yang pertama adalah musyahadah, yang kedua adalah muraqabah. Musyahadah seolah-olah kita melihat Allah. Sedangkan yang kedua, muraqabah, kita selalu merasa dipantau, merasa diintip, merasa dilihat terus oleh Allah. Tidak ada saat dimanapun kita berada kecuali di saat itu Allah pasti menyaksikan kita. Oleh karena itu, semangat muraqabah itu yang akan mampu untuk menghindarkan kita dari perbuatan maksiat. Karena pada saat kita melakukan kemaksiatan itu, sungguh Allah sedang melihat kita. Allah sedang menatap kita. Pantaskah kita mendurhakainya? Padahal kita selalu diberikannya nikmat. Pantaskah kita berbuat maksiat kepadanya? Padahal kita selalu mengharapkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk sampai kepada dua martabat itu ada asbabnya. Ini yang terakhir yang sudah kita bahas. Asbabnya sihhatul ilmi. Ilmu yang sahih. Yang kedua, sihhatun niyah. Niat yang benar. Jadi sekedar ilmu benar saja itu tidak cukup. Harus diikutkan dengan niat yang juga harus benar. Kemudian husnul amal. Kita harus mengerjakannya secara baik. Tahu ilmunya, benar niatnya, enggak boleh asal-asalan. Harus diikutkan dengan pelaksanaan yang baik. Bagaimana Nabi kita mengajarkan sebuah amal, begitu pula lah yang harus kita kerjakan dengan sebaik mungkin.
Nah, setelah itu al-i'tirafu bit-taqsir fi haqqillah. Selalu saja harus mengakui bahwa kita masih kurang dalam melaksanakannya. Belum sempurna. Karena kalau seandainya kita coba lihat dari semua amal-amal yang kita laksanakan, berapakah di antara amal itu yang benar-benar sempurna kita kerjakan? Oleh karena itu kita harus akui di hadapan Allah, ya Allah, inilah mampunya saya. Seginilah saya mampu. Mohon diterima amal saya. Jangan dianggap amal kita sudah sempurna. Jangan dianggap amal kita sudah banyak. Menganggap amal kita sudah banyak, itu hanya akan menimbulkan kesombongan atau menghilangkan semangat untuk menambah. Karena merasa sudah banyak. Ada orang yang mampu mengkhatamkan Quran sekali sebulan, umpamanya. Lalu dianggap sudah banyak. Nah, ada orang yang sudah berkali-kali umroh, berkali-kali haji, sholat di sana itu kan luar biasa fadilahnya. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dua masjid yang paling mulia di muka bumi Allah ini, yang sholat di sana itu fadilahnya, keutamaannya berlipat-lipat. Kalau ada orang yang berkali-kali umroh, tentu banyak dia dapat. Bolehkah dia merasa amalnya sudah banyak, sudah sempurna? Tidak. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu dari semua yang kita kerjakan itu kira-kira berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang mengetahui berapakah yang sudah diterima. Kita hanya bisa berharap Allah menerima. Itu doa yang harus selalu kita ucapkan. Taqabbal minni, terimalah dari saya ya Allah. Diterima oleh Allah, nanti kita lihat dalam hisab kita. Nanti di hari mahsyar semuanya akan diperlihatkan. Oleh karena itu, perbanyak ilmu, luruskan niat, benarkan amal, baikkan amal kita, dan akui di hadapan Allah bahwa kita belum mampu mengerjakannya secara sempurna. Maka kita berharap juga kekurangan-kekurangan dari semua amalan kita hendaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang akan kita lanjutkan masih dalam pembahasan al-ihsan. Ihsan itu dalam pelaksanaan, dalam aplikasi, dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan ada nanti pada dua hal. Ihsan. Yang pertama adalah al-ihsanu fi ibadatillah. Ihsan di dalam menyembah Allah. Ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Ihsan di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ihsanu ilal khalqi. Al-ihsan ilal khalq. Ihsan kepada makhluk. Jadi yang pertama, ihsan kepada Allah. Ini dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Yang kedua, ihsan kepada makhluk. Kita juga dituntut. Nanti akan kita lihat itu. Berapa banyak itu hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi. Dan ayat-ayat Al-Quran. Ihsan kepada manusia. Bahkan ihsan kepada hewan. Wa bil walidaini ihsana. Nah, berarti ada dua. Yang pertama, al-ihsan fi ibadatillah. Ihsan dalam beribadah kepada Allah. Wa yatahaqqaqu al-ihsanu fi ibadatillah bi amrayn. Ihsan di dalam beribadah kepada Allah itu akan terwujud dengan dua hal. Al-awwal,
bil ityani bil wajibati wa takmiliha bijinsiha minan nawafilul mustahabbat. Jadi yang pertama sekali, ihsan kita dalam beribadah kepada Allah itu adalah bil ityani bil wajibat, dengan melaksanakan al wajibat, semua perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takmiliha bijinsiha minan nawafil al mustahabbat, dan menyempurnakan perkara-perkara yang wajib itu bijinsiha minan nawafil, dengan ibadah yang sejenisnya minan nawafil, dari yang nawafil. Nawafil itu nafilah, dan nafilah itu artinya adalah perkara-perkara yang disunnahkan. Ini poin pertama. Jadi ihsan kita dalam beribadah kepada Allah pertama kali dengan mengerjakan perkara-perkara yang wajib, dan menyempurnakan hal yang wajib itu dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Oleh karena itu, cara yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengerjakan perkara-perkara yang difardukan dan yang diwajibkan oleh Allah. Salat, puasa, zakat, haji, ini sebagai rukun. Dan ini adalah al-wajibat. Dan kalau kita lihat dalam buku-buku fikih atau dalam buku-buku hadis, di situ akan termuat banyak sekali perkara-perkara yang wajib itu dalam ibadah, dan nanti ada perkara-perkara yang disunnahkan dalam ibadah-ibadah kita. Salat yang wajib itu kan cuma 5, sisanya sunnah. Puasa yang wajib itu kan cuma Ramadan, sisanya sunnah. Puasa Arafah, puasa Muharram, Senin Kamis, puasa Daud, itu semua adalah yang sunnah-sunnah. Yang wajibnya cuma Ramadan. Dalam perkara harta, yang wajibnya cuma zakat, sisanya sunnah. Infak, sedekah, wakaf, hibah, itu semua adalah perkara-perkara harta. Yang wajib dalam perkara harta kita itu hanyalah zakat, dan zakat baru diwajibkan ketika sampai haul dan sampai nisab. Ketika tidak sampai nisab, maka belum ada kewajiban zakat. Tapi apakah ada perintah untuk memberikan harta agar digunakan oleh orang lain selain zakat? Ada. Meskipun tidak sampai haul dan nisab. Kalau sampai haul dan nisab itu sudah menjadi kewajiban. Kalau tidak juga dikerjakan sampai haul nisab, tidak juga dikerjakan zakat, itu berarti keterlaluan. Karena Allah sudah beri lebih. Tapi ada perkara-perkara yang sebelum sampai pada tingkat kewajiban itu, Allah juga akan uji iman kita dalam persoalan harta ini. Mau tidak kita memberikannya? Padahal tidak wajib loh, belum sampai ke tingkat wajib. Oleh karena itu, semua kewajiban-kewajiban tadi itu selalu saja ada sunnah-sunnahnya. Ternyata berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama sekali yang dihisab nanti adalah salat. Dan salat yang dihisab ini adalah yang pertama al-wajibat, al-mafruḍah, al-maktubah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dihisab yang diwajibkan itu, dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah bertanya kepada malaikatnya. Apa pertanyaan Allah kepada malaikat
yang menghisap tadi itu, hal lahu min tatawwu' atau hal li abdi hadza min tatawwu', apakah hambaku ini punya dia tatawwu'? Apa tatawwu' itu? Yang disunnahkan. Ketika yang wajib sudah selesai, maka Allah tanya, si fulan ini punya enggak salat sunatnya? Maka dihisap pula lah salat sunat itu. Nah, maka di sini dikatakan al-ityanu bil wajibat, mendatangkan, mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan, wa takmiluha bi jinsiha minan nawafil, dan menyempurnakan yang wajib tadi dengan mengerjakan yang sunnah. Ternyata fungsi ibadah-ibadah sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah yang wajib. Adakah kekurangan dalam ibadah wajib kita? Adakah kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah wajib kita? Dia jawabannya bukan ada, banyak. Kalau sekedar ada mungkin sedikit, tapi kalau banyak mungkin sudah di akhir waktu, belum pergi sholat lagi sebelum selesai urusan dunianya. Dia kadang perkara dunia ini datang pula, dia menjelang sholat itu masalahnya. Sering kita diuji oleh Allah seperti itu. Mungkin asal-asalan, mungkin riya, mungkin tidak khusyuk, mungkin ini, mungkin itu. Maka tadi ketika dikatakan al-i'tirafu bit-taksir, kita mesti akui di hadapan Allah kelemahan dan kekurangan kita dalam beribadah, itu mesti. Karena banyak kali kekurangan-kekurangannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar Rahman Rahim, dan Allah Alimun Hakim, tahu dia kalau kita punya kekurangan yang banyak, diberikan celah cara untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang tadi itu. Gimana caranya? Perbanyak yang sunat. Yang wajib dah selesai, perbanyak yang sunat. Maka ada qabliyah, ada ba'diyah. Untuk apa guna semua itu? Zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Jangan sekali-kali tinggalkan sebuah ibadah hanya karena hukumnya sunat. Ini salah cara berpikir kita dalam masalah ibadah. Kalau seandainya kita tinggalkan sesuatu hanya karena hukumnya sunat. Kamu kenapa tidak kerjakan ba'diyah zuhur? Kan tidak wajib. Alasan tidak wajib tadi itu cacat cara berpikirnya dalam masalah ibadah. Karena sungguh ibadah-ibadah nawafil itu fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan. Oleh karena itu selagi bisa dikerjakan, kerjakan. Karena ada saatnya nanti kita mau kerjakan tapi sudah tidak bisa. Kita ingin mengerjakannya tapi sudah tidak bisa. Mungkin sudah terbaring di rumah sakit. Kalau sudah terbaring tuh bisa yang wajib aja tuh udah syukur tuh. Kadang-kadang ada yang wajib pun bisa tinggal. Oleh karena itu, ketika ada peluang, ketika ada kesempatan untuk mengerjakan yang meskipun hukumnya sunnah, laksanakan. Karena disitulah saatnya kita menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita, dan disitulah kita menunjukkan bahwa kita ingin benar-benar ihsan fi ibadatillah, ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara mendatangkan, mengerjakan perkara-perkara yang wajib, kemudian disempurnakan dengan perkara-perkara atau amal-amal yang nawafil yang disunnahkan. Itu juga salah satu dari bentuk hakimnya Allah, hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatur ibadah-ibadah semuanya untuk supaya kita mendapatkan fadilahnya. Bahkan ada ibadah-ibadah tertentu yang diberikan fadilahnya sama dengan satu ibadah.
Karena bisa saja ada orang yang tidak bisa mengerjakan ibadah aslinya. Umpama, apakah semua orang bisa untuk mengerjakan haji, umrah? Tidak. Karena tidak bisa semua orang, karena ada orang-orang yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah, apakah orang itu terhalang mendapatkan fadilahnya? Tidak. Maka diberikanlah ibadah-ibadah tertentu yang pahalanya sama dengan haji dan umrah. Apa hukum? Sunnah. Seperti salat Isyraq, ada hadis, ini sebenarnya ada juga yang ada di antara perdebatan tentang tingkat keabsahan sampai sahihnya, tetapi banyak di antara ulama yang menjadikan hadis itu sebagai hujjah, supaya yang duduk di salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, tidak meninggalkan tempat sholatnya sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat. Apa yang dia dapatkan? Pahala haji tamatan, sempurna. Jadi meskipun dia tidak punya harta sampai ke sana, tapi fadilahnya bisa. Apa hukumnya? Sunnah. Sekarang kita tinggalkan, hendaklah kan hukumnya sunnah. Jadi meninggalkan kena sunnah, karena hukumnya sunnah, tidak wajib, itu cacat cara berpikir. Jangan dipertahankan, rubah. Yang harus dilakukan justru adalah selagi saya bisa mengerjakan yang sunnah ini, saya akan kerjakan. Karena ada saatnya nanti ketika kita ingin mengerjakan, kita sudah tidak bisa. Apakah semua orang mampu untuk berjihad di jalan Allah? Kalau dulu makna jihad itu memang adalah berperang melawan musuh. Nabi kadang langsung ikut memimpinnya, atau Nabi bisa saja mengutus pasukan dipimpin oleh seorang sahabat dan Nabi tidak ikut dalam peperangan itu. Maka ada namanya al-ghazwah, ghazawat, ada yang saraya, ada yang Nabi langsung ikut, ada yang Nabi tidak ikut. Tapi apakah semua orang bisa ikut berjihad? Jawabannya tidak. Apalagi ketika jihad dalam bentuk melawan musuh itu, memang kalau kita sekarang mau jihad gimana? Karena jihad itu kan harus perintah waliul amr, harus jelas musuh yang dihadapi, ndak asal bunuh, ndak asal ngebom aja, harus ada aturannya dalam Islam. Tetapi untuk mendapatkan fadilah jihad, ada amal-amal lain yang diatur oleh Islam sendiri, yang terkadang dari segi hukum amalan tersebut adalah sunnah. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, poin yang pertama, untuk mewujudkan ihsan dalam beribadah kepada Allah itu adalah dengan mengerjakan perkara-perkara wajib, dan kita sempurnakan dengan hal yang bersifat nawafil. Yang kedua, as-sani, untuk mewujudkan ihsan dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah Allah, bijtinabi al-manhiyati wattiqa'is syubuhat, dengan menjauhi perkara-perkara yang dilarangnya, wattiqa'is syubuhat, dan menjaga diri kita dari perkara-perkara yang syubhat. Nah, jadi ada yang dilarang, kalau nyata-nyata dilarang berarti manhi, tapi ada nanti perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu samar-samar, sepertinya baik tapi ternyata buruk, sepertinya halal tapi jangan-jangan haram. Ini syubhat namanya. Kalau manhiyat jelas, itu ada larangannya secara tegas. Jangan mencuri, jangan maling, jangan berzina, al-manhiyat. Tetapi kita diminta untuk perkara menjaga diri kita dari perkara-perkara yang syubhat, karena syubhat ini adalah perkara yang memang ini bagian dari ujian.
Orang-orang beriman adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat itu. Kalau dalam hadis kan yang syubhat itu karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala kambingnya di perbatasan, di tanah perbatasan antara milik dia dengan milik orang lain, yang tiba-tiba satu saat terkadang kambingnya bisa saja masuk ke dalam tanah milik orang lain. Oleh karena itu ini adalah bagian dari tahqiq al-ihsan, bagian dari cara untuk mewujudkan ihsan di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah benar-benar menjauhkan diri kita dari yang dilarang dan memelihara diri kita dari perkara yang syubhat. Syubhat ini nanti apa namanya itu, dulu sudah pernah kita berikan penjelasan berbagai macam syubhat yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Ada syubhat dalam bentuk amalan, hal-hal yang sepertinya dianggap baik tapi ternyata itu adalah sesuatu yang menyimpang. Atau ada syubhat dalam bentuk pemikiran. Syubhat dalam bentuk pemikiran, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat logis, tapi ternyata itu adalah salah. Syubhat, ada syubhat fikriyah, syubhat dalam bentuk pikiran, ada syubhat amaliyah, syubhat dalam bentuk amalan. Berapa banyak hal-hal yang dianggap baik tapi ternyata tidak. Oleh karena itu kita beragama bukan sekedar karena itu dianggap baik. Karena kalau sekedar dianggap baik, orang yang punya akal akan berbeda di dalam menilai kebaikan sesuatu. Mungkin baik di satu tempat, tidak baik pada tempat yang lain. Jika ibadah dengan cara seperti itu, maka akan kacau balau urusan ibadah kita. Untuk perkara dunia kita oke, silakan. Tapi kalau untuk perkara ibadah, maka bukan hanya sekedar baik saja, tapi apakah yang dianggap baik tadi punya landasankah, punya dasarkah, punya dalilkah atau tidak. Kalau seandainya tidak pernah diperintahkan oleh Rasul kita, berarti kita tidak boleh untuk melakukannya atas nama ibadah, karena Nabi itu diutus untuk mengajarkan kita beribadah dan beliau sudah sempurna dalam menyampaikan ibadah itu. Kalau sudah sempurna, apalagi tinggal kita cukupkan saja dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Menambah dan menguranginya berarti kita salah. Kita tambah-tambah yang tak disuruhnya atau kita kurangi dari apa yang disuruhnya, berarti kita jangan-jangan menganggap lebih pintar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berhati-hati betul dalam persoalan syubhat, karena ini berkaitan dengan al-ihsan fi ibadatillah. Ini yang pertama. Jadi ihsan yang pertama di dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah Allah. Ihsan yang kedua, al-ihsanu ilal khalqi, ihsan kepada makhluk. Kita juga dituntut, jangankan kepada manusia, kepada hewan ada ihsan. Dan ada dalam hadis Nabi, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah itu mewajibkan ihsan fi kulli syai', dalam segala hal. Fa idza zabahtum fa ahsinuz zibha. Apabila kalian menyembelih, maka ihsanlah dalam menyembelih. Fa ahsinu itu kan ihsan. Jadi kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Berarti ini sembelihan yang harus ihsan, ihsan ilal khalq. Berbuat ihsan kepada makhluk Allah. Jadi ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada makhluk. Seperti yang kita katakan di awal tadi, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita ihsanlah. Berarti itu kepada makhluk. Orang tua adalah makhluk Allah.
yang kita diminta untuk bersikap ihsan kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Oleh karena itu, ada pula ketentuannya apa yang dimaksud dengan ihsan ilal khalq. Yang pertama, al-awwal au ahaduhuma kafful adza anhum. Kafful adza anhum. Jangan menyakiti mereka. Jadi ihsan kepada makhluk adalah menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, agar tidak bersikap dan sikap itu ternyata menyakitkan dia. Berarti ihsan kepada orang tua tidak boleh menyakiti orang tua. Dalam ayat fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, janganlah katakan kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan dihardik dia. Kenapa dilarang oleh agama? Karena akan menyakitinya. Dan cara menyakiti yang paling ringan caranya adalah dengan ucapan. Kalau dengan ucapan saja tidak boleh, apalagi dengan perbuatan. Apa contoh menyakiti dengan perbuatan? Memukul, menendang. Kalau kita cari ayatnya, tidak ada ayat yang melarang memukul orang tua, itu tidak ada. Karena itu sudah perkara berat. Yang ada adalah fala taqul lahuma uffin. Kalau sekedar mengucapkan saja tidak boleh, apalagi memukul. Nah, maka hukum larangan memukul tadi itu diambil dari kias, ada namanya analogi, mengkiaskan sebuah hukum yang sudah ada kepada hukum yang tidak ada, dikiaskan. Kenapa dikiaskan atau disamakan hukumnya? Karena punya ilat yang sama. Ketika memukul itu ternyata ilatnya lebih kuat, lebih besar daripada sekedar mengatakan maka kias itu disebut dengan kias aula atau kias aulawi. Itu ada dalam kajian ilmu usul, dalam kajian usul fikih. Oleh karena itu yang pertama, kaful adza anhum, ihsan kepada orang tua. Ihsan kepada tetangga, gimana caranya? Kaful adza anhum, hindarkan semaksimal mungkin diri kita untuk menyakiti mereka. Bagaimana? Apa saja cara-cara yang kalau seandainya memang menyakiti mereka, maka menjadi terlarang. Dan tentu saja akan banyak contoh-contoh dalam perkara ini. Nabi pun dalam persoalan tetangga ini memang banyak hadis-hadis, hampir saja tetangga itu dijadikan ahli waris. Hampir saja hubungan bertetangga itu sebagai penyebab untuk saling mewarisi. Kita dalam kehidupan keseharian kita sebenarnya lebih dekat dengan tetangga kita daripada saudara kita sendiri yang kadang-kadang kita ketemu entah dalam sebulan entah berapa kali. Kalau seandainya kita membutuhkan sesuatu atau terjadi musibah, entah kebakaran, entah apa, yang kita panggil tetangga kita atau keluarga kita yang jauh entah di mana-mana. Itu bukti lebih dekat. Oleh karena itu, Nabi dengan aturan-aturan yang ada benar-benar sempurna Nabi mengatur agar ihsan ilal khalqinya terlaksana. Oleh karena itu saling mengganggu, saling melakukan hal-hal yang tidak baik, itu tentu saja menjadi sesuatu yang sangat tidak dibenarkan oleh agama, berarti kita tidak ihsan. Oleh karena itu diperlukan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat agar ihsan yang pertama ini bisa kita
laksanakan. Ihsan kepada makhluk seperti yang tadi itu dalam soal sembelihan, maka kalau menyembelih jangan sembelihan yang menyakitinya, karena Nabi sendiri yang bilang fa ahsinuz dzibha, maka ihsanlah dalam menyembelih. Dan Nabi pun dalam hadis itu memberikan keterangan penjelasan di antara makna ihsan dalam menyembelih itu, tajamkan pisaunya. Berarti menyembelih dengan pisau yang tajam. Karena kalau disembelih dengan pisau yang tidak tajam, pasti akan membuat hewan menjadi tersakiti. Ternyata ada penelitian dari ilmuwan, cara sembelihan yang benar-benar dari segi menyakiti itu paling sedikit, sangat kurang. Karena tidak mungkin pula tidak tersakiti kan, dipotong masa tidak ada. Tapi yang paling ringan rasa sakitnya itu adalah cara Islam dalam menyembelih. Cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tengok umat-umat yang lain dalam menyembelih. Bagaimana mereka membunuh dan menyembelih. Ada yang ditusuk pakai pisau dari bagian belakangnya. Ada yang seperti itu. Ada yang dimasukkan ke dalam karung, dipukul keras sekali pukul lalu mati. Itu cara mereka menyembelih. Karena mereka tidak dapat bimbingan dari Allah. Ketika bimbingan itu datang dari Allah, bagaimana cara menyembelih? Jadilah itu cara penyembelihan yang paling ringan rasa sakitnya. Dan itu cara yang dilakukan oleh Nabi. Menyembelih pada lehernya dengan memutuskan urat-urat yang ada pada leher. Bahkan kalau benar-benar sesuai dengan cara yang diajarkan Nabi itu, hewan itu baru merasa sakit beberapa saat setelah dia disembelih. Baru dia tahu kalau dia disembelih. Kalau tidak dia merasa nyaman saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika darah semuanya sudah keluar, barulah dia ada merasakan sakitnya. Jadi rasa sakit yang paling ringan dalam sembelihan itu adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, jadi itu beberapa contoh kaful adza anhum, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka. Apapun nanti ketika itu membuat orang menjadi tersakiti, tentu itu sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama. As-sani, yang kedua, tahammul adza al-mu'zina minhum wal ihsanu ilaih. Kalau tadi dia menahan diri untuk menyakiti orang lain. Yang kedua, menahan diri untuk membalas ketika orang menyakitinya. Ini lebih berat nih. Menahan diri untuk tidak membalas ketika orang menyakitinya. Cuma di sini diberikan memang penjelasan wal ihsanu ilaih, tetap saja berbuat baik kepada orang seperti itu, maka nafi dzalika maslahah rajihah, kalau memang dengan sikap seperti itu yang lebih maslahat atau lebih baik. Kita sudah siap ini untuk tidak menyakiti orang lain. Kita tahan lidah kita sehingga orang lain tidak tersakiti. Kita tahan tangan kita sehingga orang lain tidak tersakiti. Sukses yang pertama ini, pindah pada yang kedua. Dan ini lebih berat. Apa itu? Tahan diri untuk menyakiti orang lain yang menyakiti kita. Maka ada hadis Nabi mengatakan beberapa perkara yang akan membuat kita benar-benar mulia di sisi Allah. Apa di antara perkara itu? Maafkan orang yang menzalimimu. Beri orang yang tidak mau memberimu. Ada orang tidak mau diberi kita,
diharamkannya hartanya untuk kita. Satu saat ternyata dia memerlukan, kita yang memberi. Bisa enggak? Memaafkan dia yang menyakiti kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, inilah caranya. Ini secara konsep mudah nih, menyampaikan mudah juga nih. Tapi kita semua diuji oleh Allah untuk mengamalkannya. Bisa atau tidak, itu masing-masing kita yang akan yang akan berupaya untuk membuktikannya. Orang berbuat buruk tapi kita malah balas dengan baik. Ada Abu Hanifah, dia punya tetangga Yahudi. Tetangga ini selalu menyakiti Abu Hanifah. Setiap pagi Abu Hanifah keluar mau ke masjid dari rumahnya, selalu ada kotoran. Besok keluar subuh-subuh mau ke masjid, ada kotoran. Dan dia tahu yang melakukan itu adalah tetangganya itu. Satu ketika keluar dari masjid, tidak ada kotoran itu. Kok tidak ada nih katanya. Biasanya ada, sekarang kok tidak ada. Dicari tahu, ternyata tetangganya dimasukkan ke dalam penjara. Bu Hanifah nanya, kenapa dia dipenjarakan? Karena dia tidak bisa bayar hutang. Dan yang punya piutang menuntut ke hakim agar dia dipenjarakan, maka dipenjarakan. Apa dilakukan oleh Abu Hanifah? Datang dia ke yang memenjarakan tadi, yang punya piutang. Berapa hutang sebulan itu kepada kamu katanya? Sekian dinar. Dibayar sama Abu Hanifah. Tolong suruh dia keluarkan lagi dari penjara. Dibayarnya hutang. Heran yang Yahudi tadi itu, kok saya tiba-tiba keluar ini? Apa yang buat saya bisa keluar? Barulah dia tahu ternyata yang membayar hutangnya itu adalah Abu Hanifah. Semenjak itu dia menyesali perbuatannya dan tidak pernah menyakiti Abu Hanifah. Bisa? Bisa macam itu? Ini yang ihsan yang poin 2 nih. Tanggung akibatnya orang yang berbuat salah sama kita, tahan diri untuk agar tidak dibalas keburukannya, bahkan wal ihsanu ilaih. Dan tetap saja berbuat ihsan, tetap saja berbuat baik. Ini level-level Abu Hanifah. Tetapi ini adalah sejarah, ini kisah-kisah yang tentu untuk ditauladani. Karena jauh sebelumnya Nabi kita juga sudah membuktikannya. Diletakkan kotoran di tungkuknya, di pundaknya, malah tidak dibalas dengan Nabi membuktikan. Poin yang kedua ini, Nabi dalam catatan sejarahnya sudah membuktikan. Ada Da'sur namanya. Da'sur itu cita-cita tertingginya bunuh Nabi. Jadi keinginan tertingginya adalah bunuh Nabi. Nampaklah dia Rasul sendiri di bawah pohon. Apa kata Da'sur? Ini peluang nih. Ini kesempatan nih. Datang dia ke hadapan Nabi, diacungkan pedangnya. Dia bilang, ya Muhammad, siapa yang bisa menghalangi saya untuk membunuh kamu? Satu kata jawaban Nabi, Allah. Satu kata saja. Ketika Nabi bilang Allah, jatuh pedang Da'sur. Menggigil, gemetar tangannya, jatuh pedang. Diambil pedang sama Nabi. Da'sur. Siapa yang bisa menghalangi saya kalau saya mau bunuh kamu pakai pedang kamu sendiri? Tidak ada. Kecuali kalau kamu yang memaafkannya. Dibunuh sama Nabi? Tidak. Tahammul adza al-mu'zin. Nabi sudah membuktikan. Abu Hanifah dalam catatan sejarah tadi sudah membuktikan. Kita lagi siap enggak untuk membuktikan. Memohonlah kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan poin yang kedua ini, bersabar di dalam menghadapi keburukan-keburukan orang lain dengan cara tidak membalasnya, dan kalau memang itu sanggup dilaksanakan, itu
rif'ah, minar rif'ah itu dari bentuk kemuliaan seseorang. Kalau memang sudah bisa berbuat seperti itu. Ini dua poin. Jadi ihsan kepada Allah, beribadah, ihsan dalam bentuk ibadah kepada Allah juga dalam bentuk 2 poin. Mengerjakan semua kewajiban-kewajiban yang disempurnakan, yang nawafil, kemudian menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan yang syubhat. Sedangkan ihsan kepada makhluk itu juga pada 2 poin. Yang pertama, tahan diri kita untuk jangan sampai menyakiti orang lain. Yang kedua, tahan pula diri kita untuk membalas ketika orang lain menyakiti, dan tetaplah berbuat baik makana fi dzalika maslahatun rajihah, selagi memang itu ada di situ kemaslahatan yang kuat. Tapi kalau dengan membiarkannya ternyata maslahatnya kurang atau mudaratnya lebih besar, maka berarti ini isyarat bahwa tetap saja kita boleh untuk memberikan pelajaran-pelajaran tertentu kepada orang yang selalu menyakiti agar dia tidak terus-terusan dalam kesalahannya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pagi ini pada poin yang terakhir sekali. Semua bentuk ihsan tadi, semua bentuk penghambaan tadi itu haruslah dilaksanakan dengan ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli. Al-khawfu war raja. Al-khawfu itu rasa takut kita kepada Allah, dan raja itu adalah harapan-harapan yang kita tunggu dari janji-janji Allah terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kita khaufnya harus ada, rasa takut itu harus ada. Kalau kita tidak beribadah, kita harus takut bahwa kita mendurhakai Allah. Ada ancaman-ancaman neraka yang disediakan oleh Allah, dan kita takut dengan nerakanya itu. Ada ar-raja, harapan-harapan yang dijanjikan oleh Allah bagi pelaku-pelaku ketaatan. Ada surga yang mengalir sungai di bawahnya, buah-buah apa saja ada di sana. Kita harus berharap untuk mendapatkan itu. Al-khawfu war raja. Jadi dengan demikian akan menjadi salah apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang sufi, bahwa sesungguhnya dalam beribadah selagi kita mengharapkan surga berarti kita belum ikhlas. Jadi orang sufi bilang gitu, kalau kita beribadah selagi kita berharap surga berarti belum ikhlas. Bahkan sebagian mereka mengatakan, biarlah masuk neraka asal Allah ridha. Ini ungkapan yang tidak bisa dibenarkan. Dalam beribadah mesti ada khauf. Jangan coba-coba biarlah masuk neraka asal Allah ridha. Emang tahan neraka itu? Justru kita beribadah karena takut dari nerakanya Allah. Takut dari nerakanya dan berharap mendapatkan surganya. Itu bukanlah satu hal yang salah pada saat kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, karena Rasul sendiri yang menjanjikannya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Masa mengharapkan apa yang dijanjikan lalu tidak boleh? Nabi bilang Allah sediakan ini, terus tidak boleh kita berharap? Tentu salah. Janji itu justru agar kita semakin bersemangat untuk melaksanakannya. Nah, ini ya, ada lomba 17-an Agustus umpamanya. Lomba anak-anak. Ini hadiahnya nih, permen nih hadiahnya, balon nih hadiahnya. Masa berlomba lalu tidak boleh mengharap hadiah? Adakah kira-kira mereka ikut perlombaan lalu menang nanti tidak pun dapat hadiah, tidak apa-apa lah? Ada? Tidak ada itu. Maka logika sebagian orang-orang sufi adalah salah. Yang benar adalah berharaplah untuk mendapatkan surga Allah dan takutlah dengan nerakanya Allah. Lalu kita tingkatkan ketaatan kita di atas 2 hal tadi. Al-khawfu war raja. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mungkin ini yang menjadi bahasan kita. Masih tersisa persoalan ihsan, karena di akhir masalah ihsan ini ada hadis yang cukup panjang yang disampaikan oleh
muallif, oleh penulis buku, insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kalau seandainya ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Pas. Baik, terima kasih. Semoga majelis ini bisa menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita yang bisa memperpanjang catatan kebaikan dan memperberat timbangannya di akhirat kelak. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan catatan kita dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara